Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guysku di suasana yang hujan, rintik-rintik, syahdu guys seperti ini ya. Lagi-lagi aku ingin sedikit bincang santai ya sama teman-teman semua. Tapi mudah-mudahan bincang santainya ini tetap ada manfaat kebaikannya untuk dunia, kubur, dan akhirat. Untuk teman-temanku yang mungkin selalu kayak agak gimana gitu feelnya ya di saat saya berkata ya tentang kubur, maafkan lahir batin ya, karena itu sebenarnya sebagai kunci pengingat untuk diri saya sendiri bahwasanya nanti kita juga pasti akan masuk ke liang kubur. Makanya itu selalu harus kita sertakan, karena kita ini hanya manusia biasa yang sifat fitrahnya dan pastinya punya itu lupa. Jadi kalau namanya orang yang gampang lupa itu, kuncinya agar tidak lupa harus diingat-ingat. Nanti kalau enggak kayak lagunya kuburan band. Kalau yang udah agak tua seperti saya pasti tahu lagunya kuburan band yang lupa tapi ingat sairnya, kayak gitu ya. Tuh, jadi harus diingat-ingat terus. Jadi walaupun kita itu kadang gampang lupa kepada siapa diri kita itu manusia yang pastinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita itu dihisap dengan semua amalan, perbuatan, bahkan perkataan kita. Maka kita harus memberikan satu rumus kunci kata-kata yang membuat setidaknya kita itu merinding ya. Kalau kita masih waras dan normal itu pastinya kita merinding di saat kita mengucapkan kubur. Jadi jangan anti dengan kata-kata kematian atau kubur. Justru sering-seringlah mengingat itu agar kita itu berperilaku tidak melampaui batasan. Ya, kembali ke topik awal kita ya. Saya saja bingung masih untuk memberikan judul apa di bincang-bincang santai kita pada pagi hari ini, karena lagi-lagi memang saya ini manusia yang tidak suka pakai skrip-skrip, jadi ya mengalir begitu saja. Saya ingin menyampaikan apa ya saya sampaikan di saat itu gitu. Karena itu nanti feel-nya akan lebih terasa daripada hanya menyituasikan sesuatu sesaat, malah hanya sekedar teori saja kayak gitu. Jadi untuk teman-temanku semuanya, kita harus ingat betul konteks kita itu ada di dunia itu karena apa? Karena kalau tidak demikian kita nanti rugi. Oh iya, sebelumnya mohon maaf lahir batin, saya bukan ustazah, saya bukan juga praktisi kebijakan, bukan. Saya hanya manusia biasa yang merasa sangat banyak dosanya, sangat mudah sekali melakukan kesalahan dan kealpaan, sehingga karena saya merasa seperti itu, kayaknya mungkin ada teman-teman yang mungkin merasa juga seperti saya. Saya ingin cari teman yang bisa sama-sama kita itu jadi saling semangat, jadi saling selalu ingat kenapa kita harus dapat berpikir seperti ini. Karena teman-temanku, semua manusia itu mungkin bisa berperilaku seperti apa. Ingat ya, bisa berperilaku seperti apa, karena apalagi zaman sekarang ya, banyak media sosial yang memungkinkan manusia itu untuk belajar, meniru, memodifikasi atau mencontek atau mencontoh suatu perbuatan atau perkataan dari orang lain. Bisa, itu sangat bisa dan sangat dimungkinkan. Makanya sekarang banyak sekali abu-abu ya. Abu-abu itu kadang kita begini, contohnya kita melihat orang itu mungkin kayaknya dia ini pintar ya, kayaknya dia ini cerdas ya, kayaknya dia ini alim ya gitu ya.
kayaknya dia ini humble ya, kayaknya dia ini menyenangkan ya, kayaknya dia ini kreatif ya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ternyata kita itu hanya terjebak di salah baca duplikasi dari orang yang sedang menjiplak seseorang atau sesuatu dari media sosial kayak gitu. Sehingga sebenarnya mungkin misalnya kita lagi melihat ada orang yang bijak sekali kata-katanya, alim sekali kata-katanya, ya kan, perbuatannya yang sesaat kita mungkin dari 24 jam itu kita cuman melihat dia tak kurang dari 2 menit atau 3 menit, atau berbincang-bincang dengan dirinya cuman nggak lebih dari 5 menit, tapi kita sudah berani menyimpulkan dia ini begini dan begitu. Tapi ternyata sebenarnya yang kita kagumi dari dirinya itu adalah duplikasi dirinya dari orang lain gitu. Misalnya dia sedang menduplikasi misalnya siapalah, Abdi Swardin misalnya ya, atau Teh Iin ya. Nggak apa-apa ya sebut Teh Iin misalnya ya, karena saya habis pelatihan ultimate. Coba aja cari di Instagram pelatihan ultimate kayak gitu ya, ultimate itu ada itu. Teh Iin itu bagus ya materi-materinya kayak gitu. Mungkin dia sedang mencontoh itu atau apapun ya, sah-sah saja. Tetapi maksud saya, kita itu jangan mudah menyimpulkan orang per orang, karena yakinlah di setiap manusia termasuk diri kita sendiri itu masih banyak kekurangannya kayak gitu. Kita berhusnuzon boleh, tapi kalau menyimpulkan orang itu pasti begini, nggak boleh. Kecuali Anda 24 jam dengannya, bertahun-tahun sudah berinteraksi, itu boleh gitu ya. Jadi kembali ke topik awal tadi, mudah-mudahan teman-teman semua tidak masalah dengan cara penyampaian saya yang harus Anda sendiri yang bisa menarik benang merah dari simpul kanan, kiri, atas, bawah gitu. Karena saya memang seperti itu caranya untuk menyampaikan sesuatu. Saya nggak bisa kalau terlalu beruntutan gitu ya, kayak SD, SMP, SMA, kuliah, enggak. Ini mungkin saya akan bicara tentang perkuliahan, kemudian kembali ke konteks dasarnya ini dari anak TK dan sebagainya kayak gitu. Jadi kembali ke awal tadi, kita harus ingat gitu, kenapa manusia diturunkan ke bumi. Sebenarnya adalah dulu Nabi Adam, bapak kita, Nabi Adam, bapaknya semua umat manusia, itu dunia ini sebagai hukuman. Lantas kan aneh kalau seumpamanya kita itu bersenang-senang di atas dunia tanpa mengingat kita itu akan kembali kemana. Dan kalau kita tahu konteksnya dunia itu hanyalah jembatan sementara untuk kita menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita itu layak untuk kembali kepada Allah, dalam hal ini ke surga Firdaus, dicintai oleh Allah, maka kan kita itu sebenarnya harus sangat hati-hati bahwasanya di sana ada sesuatu zat yang maha besar yang setiap detiknya merekam, mencatat melalui malaikat-malaikatnya apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya siapa yang paling bodoh di antara manusia jikalau merasa bisa membohongi orang lain atau bahkan membohongi dirinya sendiri dengan kata-kata optimis, aku nggak apa-apa, misalnya sudah tahu melakukan suatu dosa atau melakukan suatu kesalahan yang berulang-ulang kali, atau dia udah merasa sebenarnya kalau ini tuh tidak baik, berkata kasar misalnya kepada orang lain, menggibah orang lain, meruntuhkan jiwa-jiwa orang lain, menghancurkan kehidupan orang lain, merugikan hak orang lain. Kemudian dia selalu berpikir, wajar saya berkata seperti ini atau berperilaku seperti ini karena dia timbulkan alasan-alasannya sebagai manusia. Dan dia merasa pintar dengan semua perkataan dan perbuatannya itu. Jadi kalau seperti itu sebenarnya kan rugi banget, rugi dan sangat
sedih melihat orang yang seperti ini. Dan semoga dengan kata-kata yang saya selalu ucapkan, seingat saya, insya Allah saya selalu berusaha mengucapkan dunia, kubur, dan akhirat, agar kita tuh ingat kita itu dilahirkan. Makanya bayi kalau normal kan kalau dilahirkan pasti nangis, karena sebenarnya bayi itu masih suci, fitrah. Dia tahu apa dunia ini karena baru dijanji ya sama Allah, perjanjiannya bahwa kita dilahirkan ke dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kalau ada orang yang menghias jembatan semegah-megahnya, padahal jembatan dalam hal ini adalah dunia, berarti orang itu, atau mungkin kita ya secara tidak sengaja, kita ini dalam kebodohan yang sangat nyata. Maka teman-teman di channel Jalan Kopi kita yang saya cintai, insya Allah karena Allah, dan semoga Anda semua diberkahi Allah. Ya mungkin kata-kata ini terdengarnya terlalu klasik, atau mungkin untuk beberapa teman mungkin agak lebay. Tapi memang lebay inilah yang kita perlukan untuk dapat di saat nanti dikumandangkan suatu saat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, dan diakhiri nama kita itu dalam keadaan tidak menyesal, dalam keadaan tidak ketakutan di saat akan bertemu Rob kita, dan tidak tidak menjalani waktu yang sia-sia selama mungkin 40, 50, 60, 70 tahun. Dan betapa konyolnya kita di saat kita sudah punya contoh. Dalam hal ini kalau mukmin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi besar kita, beliau berumur 63 tahun di saat meninggal. Jadi kalau misalnya saya sendiri, saya sekarang insya Allah berusia 42 tahun, dan saya ini misalnya masih congkak ya, masih membenar-benarkan perilaku yang mungkin saya sadari itu tidak baik gitu ya. Tinggal 20 tahun lagi, itu pun kalau Allah mau kasih kontrak saya di dunia. 20 tahun itu nggak lama teman-teman. Apalagi di zaman yang sudah tua ini, zaman yang katanya kalau kita korelasikan dengan petunjuk dari Al-Quran dan hadis, bahwasanya usia dunia itu berapa ya sampai dengan kiamat, maka ini sudah tua sekali gitu loh. Jadi stoplah dari saat ini menjadikan dunia itu di hati kita. Dunia itu luas teman-teman, bukan berarti dunia itu hanya tentang harta, bukan. Dunia itu artinya harta. Dunia itu artinya kekuasaan. Dunia itu artinya keleluasaan. Dunia itu artinya merasa bebas. Dunia itu artinya pasangan. Dunia itu artinya putra dan putri kita. Ayo teman-teman, mudah-mudahan kata-kata yang kita sama-sama luangkan pada pagi hari ini itu bukan hanya untuk mencari sebuah konten ya. Aduh teman-teman, please, mudah-mudahan ya kita itu walaupun tidak apa-apa kalau toh misalnya kita mendapatkan profit dari medsos kita, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kita niatkan semua kebaikan kita atau pertolongan kita kepada sesama manusia itu hanya untuk konten gitu ya, terlalu murah teman-teman ya. Ada sesuatu yang mahal dan sangat menggiurkan di sana, istana-istana di surga Firdaus, di saat kita sudah tidak perlu lelah-lelah lagi ya. Jadi mungkin itu teman-temanku semuanya, ayo kita mulai detik ini sudahlah, tidak usah peduli dengan yang masa lalu kita yang mungkin kurang baik, atau anggapan-anggapan mungkin ada manusia yang menganggap kita itu bagaimana, nggak penting. Yang penting pada saat ini, di saat Anda, saya, kamu, kita sendirian, seperti apa yang kita pikirkan, yang kita laksanakan, yang kita intuisikan untuk saat ini, besok, dan masa depan kita. Dunia,
kubur dan akhirat. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf lahir batin apabila ada yang kurang berkenan untuk teman-temanku semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.